Shalom Battle Youth dan Battle Teens, apa kabarnya hari ini? Saya percaya kita masih menikmati sukacita yang datang daripada Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita mendengarkan isi hati Tuhan, mari kita teduhkan hati kita tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, kami bisa menikmati anugerah dan kasih sayang Tuhan semua karena kepercayaan-Mu, karena pribadi Roh Allah yang memenuhi hati kami. Sebentar kami mendengarkan isi hati-Mu Tuhan, berbicaralah Engkau. Kami siap mendengarkan isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, saya percaya sudah hampir 2 bulan ya, kita ada di rumah, di kos, atau di tempat kita berada hari ini. Dan kita sudah hampir 2 bulan juga beribadah secara online. Tetapi saya percaya ada sukacita, amin. Walaupun terasa berbeda, saya tahu ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita sepanjang 2 bulan ini. Atau sepanjang pandemi ini yang berdampak buat kehidupan kita. Kita mungkin mengenal beberapa orang, kita mungkin mengetahui beberapa orang yang terkena. Dan mungkin mereka juga mengalami dampak yang berat. Mungkin kita juga mempunyai keluarga yang mengalami itu. Tapi saya percaya, semua kita bisa lewati kalau kita bersama Tuhan. Kalau kita bisa menikmati hari-hari ini, walaupun keadaan bukan semakin baik, tapi saya percaya kalau ada kekuatan Roh Allah memenuhi hati kita, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada pengharapan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita mau belajar tentang, dimasuk di bulan Mei ini kita belajar tentang power, kuasa. Nah, untuk di minggu yang pertama ini, saya ingin kita dapat menjelaskan, mendengarkan tentang bagaimana, apa sih power itu? Apa sih kekuatan itu yang memampukan kita untuk mendeklarasikan Tuhan di dalam kehidupan kita di tengah-tengah pandemi saat ini yang kita hadapi. Nah, kita buka di Kisah Para Rasul yang pertama, ayat yang ke-8, saya akan bacakan buat kita. Teman-teman juga bisa baca di rumah, mungkin bisa dibuka Alkitab atau handphonenya. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat ke-8. Kita akan baca sama-sama, 1, 2, 3, ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, teman-teman, saya mau menjelaskan tentang satu pribadi yang memberikan power itu. Banyak orang salah berpikir bahwa power itu adalah Roh Kudus. Dia hanya sekedar kekuatan, tetapi kekuatan itu berasal dari seorang pribadi, bukan hanya sekedar kekuatan. Roh Kuduslah yang memberikan. Nah, tadi di satu Kisah Para Rasul pertama ayat 8 dibilang, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kita akan menerima power kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Artinya, Roh Kuduslah yang memberikan. Jadi, power itu sumbernya daripada Roh Kudus. Siapa Roh Kudus ini? Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Tritunggal Allah kita. Allah yang kita sembah, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus adalah satu kesatuan yang memiliki 3 pribadi. Dan Roh Kudus adalah salah satu pribadi dari ketiga Allah yang kita sembah. Memang kalau dijelaskan secara sangat gamblang, kita sulit untuk mendeskripsikannya. Tetapi saya ingin sampaikan begini, di dalam satu hakikat Allah ada 3 pribadi yang memampukan kita, yang menolong kita, yang memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesehatan, kemampuan untuk menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan. Teman-teman, pribadi Roh Allah ini karena dia seorang pribadi sama seperti kita menyembah Yesus, Sang Juru Selamat yang kita rayakan waktu Paskah kemarin, pribadi yang sama yang harus kita bangun hubungan dengan dia. Dia memiliki pribadi yang sama seperti Yesus yang kita sembah. Maka dari itu, mari bangun hubungan dengan dia. Dengan apa? Dengan memiliki keintiman, memiliki komunikasi kepada Tuhan, kepada Roh Kudus. Nah, teman-teman yang hadir hari ini, yang mendengar secara live hari ini, Roh Kudus bukan hanya kuasa Allah, tetapi Roh Kudus adalah pribadi Allah. Pribadi yang memiliki sikap, memiliki kepribadian, yang memiliki hati, yang memiliki
rasa, dia bisa merasakan apa yang kita rasakan. Dia bisa merasakan bagaimana kekhawatiran, kegetiran kita hadapi dengan masa-masa pandemi hari-hari ini. Teman-teman yang mendengar hari ini secara online, pribadi Roh Allah lah yang memberikan kita kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan kehidupan. Dia memberikan janji waktu Yesus naik ke sorga, dia menjanjikan pribadi yang lain, pribadi yang menolong kita, memampukan kita. Ingat, Yesus selama ini bersama murid-murid setiap hari, mereka lihat secara real setiap hari. Dia yang menolong mereka saat mereka kelaparan. Yesus yang memberikan mereka melihat kesembuhan. Yesus yang memberikan mereka murid-murid kuasa saat mereka diutus berdua-berdua menyampaikan berita Injil. Saat Yesus naik ada sesuatu kegetiran, ada sesuatu kekhawatiran yang mereka hadapi. Dan Yesus tahu apa yang mereka hadapi. Yesus mengerti apa yang mereka hadapi murid-murid pada saat itu. Sama seperti keadaan kita hari-hari ini teman-teman. Yesus mengerti kekhawatiranmu hari ini. Mungkin kamu berpikir bahwa Tuhan, keadaan ini membuat saya sulit untuk melanjutkan perkuliahan saya. Mungkin hari-hari di antara kita ada yang beberapa sudah di PHK, yang sudah bekerja bagi anak-anak muda. Atau mungkin kita mengalami pengurangan income. Atau kita hari-hari ini mengalami ketakutan-ketakutan yang lain. Sulit mungkin untuk bisa studi, sekolah, melanjutkan sekolah kita. Karena orang tua kita mengalami dampak atas pandemi ini. Usaha orang tua kita mulai mengalami pengurangan income, mengalami pengurangan keuntungan. Yesus tahu apa yang kamu hadapi hari ini. Dia bangkit dan memberikan pribadi yang menolong dan memampukan kita. Ingat tadi katakan apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau Roh Kudus turun di atas kita, Roh Kudus memenuhi hidup kita, dia akan memberikan kuasa dalam kehidupan kita. Jadi rindukan pribadi Roh Allah memenuhi hidup kita hari ini. Memenuhi setiap aspek kehidupan kita. Karena dialah yang mampu menolong dan memampukan kita menghadapi setiap tantangan kehidupan. Teman-teman yang hadir hari ini, sering sekali kita berpikir, Roh Kudus itu gimana sih Kak Putra? Roh Kudus itu ada gak sih? Mungkin ini tidak bisa memenuhi, tidak bisa mewakili pribadi Roh Kudus, tapi minimal bisa menggambarkan sedikit lah, buat kita mengerti. Roh Kudus itu seperti angin. Allah itu seperti angin yang kita bisa rasakan kehadirannya. Walaupun kita tidak bisa sentuh, walaupun kita tidak bisa lihat, tapi kehadirannya memberikan kelegaan, memberikan ketenangan, memberikan kesejukan di tengah-tengah kekhawatiran melanda dunia, di tengah-tengah kekhawatiran melanda bangsa kita, di tengah-tengah kekhawatiran melanda keluarga kita. Roh Kudus hadir, menolong, memberikan kita kelegaan, kedamaian, kesejukan. Dan saya percaya apabila hari ini kamu terima Roh Kudus memenuhi hidupmu, hal yang sama akan kita nikmati. Teman-teman, apa sih janji Roh Kudus buat setiap kita? Apa sih janji Roh Kudus buat setiap kita kalau Roh Kudus memenuhi hidup kita? Minimal saya bisa bagi hari dengan cepat saja ada 3 hal yang bisa kita nikmati dalam kehidupan kita apabila kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama dikatakan Yohanes 16 ayat 8, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Hal yang pertama, kalau Roh Kudus memenuhi hidup kita, dia yang akan menginsafkan. Ingat teman-teman, Yesus Bapa memberikan anaknya untuk menebus akibat dari dosa-dosa yang kita lakukan. Menebus kita yang harusnya kita menjadi budak dosa, tapi ditebus dengan darah yang mahal untuk kita bisa terlepas dari akibat dosa yang kita lakukan. Yesus datang ke dunia, dia disalib untuk menebus kita. Tetapi pribadi Roh Kuduslah yang menginsafkan kita, untuk kita percaya, untuk kita menyadari kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang kita lakukan dari kehidupan kita, dari masa muda kita. Teman-teman, tidak ada satupun orang percaya kepada Yesus tanpa Roh Kudus menjamah hatinya. Roh Kuduslah yang menginsafkan kita, menyadarkan kita
Apalagi tengah-tengah pandemi hari-hari ini, ada banyak orang yang mengalami zaman pribadi Roh Kudus yang membuat dia mengerti, oh iya, tidak ada satu hal pun yang bisa saya kerjakan kalau bukan karena izin daripada Tuhan. Roh Kudus yang menginsafkan kita, membuat kita mengerti, flashback ke belakang. Segala rencana-rencana yang kita buat akhirnya gagal, tidak terlaksana atau terundur. Dan Roh Kudus yang menjamah hati kita. Oh iya, selama ini saya menyepelekan hubungan pribadi saya dengan Tuhan. Hubungan saya dengan orang tua. Hubungan saya dengan keluarga. Roh Kuduslah yang menginsafkan. Yang menuntun kita kepada kebenaran. Hari ini, minta Roh Kudus yang menginsafkan kita. Untuk kita mulai mengerti dari keadaan kita hari ini. Yang keterbatasan kita akibat pandemi ini. Mari lihat, minta Roh Kudus menjamah hatimu. Adakah hal yang harus kita tinggalkan di masa-masa ini menjadi perenungan kita? Saya percaya hari ini, setiap kamu yang melihat hari ini, Roh Kudus sedang bekerja menjamah hatimu. Roh Kudus yang akan menjamah setiap pribadi, menjamah keluargamu. Roh Kudus yang menginsafkan. Mungkin kamu berpikir orang tua saya, keluarga saya, koko, cici, adik saya, orang tua saya yang belum mengenal Tuhan. Minta Roh Kudus menjamah hatinya. Bukan hanya pribadimu, tapi keluargamu. Kalau Roh Kudus menginsafkan, kalau Roh Kudus menjamah hati mereka, mereka akan sadar dan kembali kepada Tuhan. Minta pribadi Roh Kudus itu memenuhi hidupmu, memenuhi hidup pribadi lepas pribadi keluargamu, teman-temanmu, pasanganmu, siapapun. Berdoa, minta Roh Kudus memenuhi hati mereka. Hanya Roh Kudus yang mampu menginsafkan setiap hati manusia. Saat Petrus ngomong kepada Tuhan Yesus, Engkaulah anak Allah. Yesus bilang apa? Petrus, bersyukur kamu bisa mengatakan itu. Tapi bukan kamu yang mengatakan, tapi Roh Allah. Hanya Roh Allah yang memampukan kita menyatakan kebenaran, menyatakan sesuatu hal yang bengkok, meluruskan hal yang bengkok, memperbaiki sesuatu hal yang rusak, memperbaiki suasana yang mungkin sudah kelam. Hanya pribadi Roh Allah. Kalau hari ini engkau mengalami keluarga yang akibat 2 bulan bersama-sama di karantina di rumah, bersama-sama di rumah mungkin terbatas untuk keluar. Mungkin terjadi percekcokan, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Malah bukan menjadi lebih rukun. Tapi hari ini saya berdoa, Roh Kudus, pribadi Roh Kuduslah yang memberikan damai sejahtera. Roh Kudus yang menginsafkan satu dengan yang lain. Hari ini, saat ini juga, Roh Kudus siap bekerja. Minta kepada Dia. Karena Dia pribadi yang siap mendengar, merasakan apa yang kita rasakan. Saya sangat percaya sekali. Kalau Roh Kudus yang menjamah, hati yang keras apapun akan mampu dilembutkan apabila Roh Kudus yang menjamah hatinya. Teman-teman, kemarin saya mendengar satu tokoh di ibadah hari Minggu, Pak Rubin. Sudah saya dengar beberapa kali menyampaikan ini, tapi saya sangat diberkati sekali. Ini salah satu contoh. Satu tokoh yang bernama Tatsuya Shindo. Seorang pemimpin di Yakuza. Dan kita tahu, kalau teman-teman tahu bahwa organisasi ini atau gangster ini adalah gangster yang sangat besar di Jepang, yang cukup ditakuti. Dan Tatsuya Shindo adalah orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dia mengalami kebenaran, diinsafkan. Saya percaya itu karena Roh Allah. Tidak ada satu orang pun, saya ulang lagi, tidak ada satu orang pun yang mampu insaf tanpa pekerjaan Roh Kudus. Teman-teman yang hadir hari ini, Tatsuya Shindo, seorang kepala gangster. Kalau Roh Kudus telah jamah, dia berubah menjadi seorang pastor yang melayani begitu banyak, lebih banyak kata Pak Rubin, orang-orang yang selama ini mengikuti dia di Yakuza, bahkan musuh-musuhnya juga. Akibat kehidupannya yang berubah, banyak orang juga terinspirasi dan akhirnya berubah. Dimulai dari apa? Satu pribadi yang diinsafkan oleh Roh Allah. Teman-teman yang hadir hari ini, apabila kamu ada orang keluarga yang kamu rasa mereka perlu diinsafkan oleh Roh Kudus, berdoa bagi mereka. Minta Roh Allah menjamah. Satu tokoh lagi yang kita tahu,
sangat terkenal, yaitu Justin Bieber. Seorang penyanyi yang sangat terkenal dari masa remaja, yang terkenal viral mulai dari YouTube-nya. Dan kita tahu banyak hal yang dia lakukan, prostitusi, ketergantungan obat-obatan, dan kehidupannya tidak menjadi berkat. Tetapi saat Roh Kudus menjamah hatinya, seorang mentor dari Hillsong, Carl Lentz, dia mementoring Justin Bieber. Saya senang dengan kalimatnya, saya baca waktu saya googling. Dia dengan pasangannya tidak melakukan hubungan seks sampai pernikahan. Saat mereka di pernikahan kudus. Teman-teman, dia yang hidupnya begitu jahat, begitu bengis, hidup dalam prostitusi. Sampai katanya dia kalau dia stres, dia datang ke prostitusi. Dia mabuk-mabuk, dia ketergantungan obat-obatan. Tapi kalau Roh Kudus yang menginsafkan, tidak ada hati yang mampu kuat kalau Roh Kudus yang menjamah. Percayalah, Roh Kudus mampu menjamah hidupmu. Roh Kudus mampu menjamah keluargamu. Roh Kudus mampu menjamah orang-orang yang kamu kasihi. Mari berdoa minta Roh Kudus menjamah mereka. Hal yang pertama yang Roh Kudus mampu kerjakan dalam kehidupanmu, kalau Roh Kudus memenuhi kita, janji yang pertama, dia akan menginsyafkan, menuntun kita kepada kebenaran. Yang kedua, dalam Yohanes 14 ayat 16 saya akan bacakan buat kita. Yohanes 14 ayat 16, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Hal yang kedua yang dijanjikan buat kita, kalau kita memiliki atau dipenuhi oleh Roh Kudus, hal yang kedua yang kita akan nikmati adalah kita akan menikmati janji, kita akan ditolong. Kita akan mendapatkan pertolongan. Teman-teman yang dikasih Tuhan yang hadir hari ini, waktu murid-murid akan ditinggalkan, ada kekhawatiran, ada kegentiran, yang mereka setiap hari bersama Yesus. Saat mereka lapar ada makanan, saat mereka menghadapi badai topan berhenti, saat mereka harus bayar pajak, Yesus mampu melakukan mujizat. Ada kegetiran, ada ketakutan. Tapi Yesus berjanji, ada pribadi Roh Allah yang akan menolong kehidupannya, kehidupan murid-muridnya. Dan janji yang sama berlaku buat kita murid-murid Tuhan Yesus. Apabila kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada pribadi Roh Allah yang ada dalam kehidupan kita. Gereja bukan hanya berbicara tentang gedung 4 segi, tapi kita ada gerejanya Tuhan, di mana Roh Kudus berdiam di dalam kehidupan kita. Hari ini berbicaralah kepada Roh Kudus. Dia seorang pribadi, bukan hanya kuasa Allah, tapi dia pribadi Allah. Yang dia bisa mendengar, dia bisa merasakan apa yang kita alami hari-hari ini. Apapun keadaanmu hari ini, Roh Kudus mampu menolong kehidupanmu. Roh Kudus mampu menuntun kehidupanmu. Mungkin di tengah-tengah pandemi ini harus ada keputusan-keputusan penting yang akan kamu ambil. Apakah lanjut kuliah atau pulang kembali ke tempat asal, atau di tengah-tengah begini apa yang saya harus lakukan? Saya nggak bisa mengerjakan apapun. Ingat, ada Roh Kudus yang siap menolong, siap mengarahkan, siap menginspirasi kehidupan kita. Teman-teman yang hadir hari ini, beberapa waktu yang lalu, kalau teman-teman sampai hari ini bisa searching, saya sangat diberkati sekali dengan Kapten Rico Mavella, seorang pilot Batik Air, yang teman-teman tahu tentang gempa Donggala. Nanti teman-teman akan searching di YouTube atau di googling, kita akan bisa melihat bagaimana kesaksiannya. Satu hal yang sungguh luar biasa. Kalau saya tidak salah, salah satu media luar negeri mengutip dan membuat sebuah berita tentang dia. Dia katakan begini, dari statementnya itu judulnya, Roh Kuduslah yang menuntun saya untuk saya bisa selamat membawa pesawat. Kira-kira begitulah kalimatnya, saya hampir lupa. Kalimatnya sekitar gitu pakai bahasa Inggris. Teman-teman, saya melihat bagaimana Kapten Mavella yang kita berpikir selama ini, Roh Kudus itu nggak up to date, Roh Kudus itu nggak ngerti tentang pesawat, Roh Kudus itu nggak ngerti tentang cuaca. Atau mungkin kamu berpikir Roh Kudus nggak ngerti tentang media, Roh Kudus nggak ngerti tentang keadaanku hari ini. Roh Kudus sangat mengerti. Kapten Mavella ini, teman-teman, dia sudah terbiasa terbang. Teman-teman tahu, dia pada saat itu jadi kapten, dan
Waktu itu dia landing di bandara di Donggala. Dan dia sudah merasakan angin yang kurang baik. Teman-teman, kalau teman-teman searching nanti, itu bandaranya itu diapit gunung. Jadi anginnya itu di atas dengan di bawah itu sangat berbeda. Itu mempengaruhi pesawat untuk bisa landing dengan baik. Dan itu sering sekali membuat pesawat itu landingnya delay dan take off-nya pun delay. Nah, di sana itu terbiasa 7-10 menit katanya. Biasanya untuk delay itu take off-nya. Dan teman-teman tahu, waktu pesawatnya landing, dia sudah merasakan suatu hal yang gak baik. Waktu landing, kebiasaan para pilot, kru pesawat terbang biasanya selalu ngomong mau dibeliin makan apa. Atau mereka biasa keluar foto-foto. Nah, kalau teman-teman yang searching atau follow Instagram, ada pilot, salah satu pilot yang senang bikin vlog. Nah, teman-teman bisa lihat kebiasaan mereka untuk foto-foto di bandara, apalagi mereka baru pertama ada di bandara sana. Tapi waktu itu dia merasa ada sesuatu yang berbicara dalam kehidupannya. Untuk dia bilang, cepat berangkat. Dia kontak semuanya untuk cepat-cepat naikin penumpang dan supaya berangkat. Nah, salah satu pramugari kalau saya tidak salah, sudah pesan makanan. Dan makanan itu gak sempat dibawa. Kenapa? Waktu dia tanya semua penumpang sudah naik, dia langsung tutup. Dia minta kru di bawah, kru di bandara untuk tutup pintu, untuk siap berangkat. Dan teman-teman tahu, kalau kebiasaan take off, itu kebiasaannya adalah dari kaptennya yang akan melakukan list dan co-pilot yang akan menjalankannya. Dan teman-teman tahu, waktu mereka sudah masuk di runway dan siap untuk take off, biasa checklist persatu. Ada mungkin 10-15 checklist katanya yang harus di checklist untuk sebelum mereka take off. Tetapi masih ada 3 atau 5 lagi, saya lupa. Teman-teman bisa lihat lengkapnya di YouTube. Dia lewatkan. Itu sebelum mereka lepas landas, harus setengah power dikeluarkan dan tahan brake. Nah, setelah mereka tahan brake, baru di checklist satu persatu. Dan waktu itu, Kapten Mavela ada gerakan dalam hatinya untuk cepat langsung. Dan itu harusnya bukan Kapten Mavela, harus co-pilot yang harus tekan power untuk full untuk siap berangkat. Co-pilotnya sedikit bingung, kru cabin juga bingung. Tapi teman-teman tahu, setelah mereka take off, teman-teman akhirnya tahu ceritanya bagaimana bandara juga hancur, dari tower juga yang mendirect pesawat untuk terbang juga akhirnya kita tahu meninggal, dan juga orang Kristen, orang percaya. Teman-teman, kalau dia tidak mendengar saja, akhirnya mereka semuanya akhirnya meninggal satu pesawat. Saya percaya begini, Roh Kudus sangat up to date dengan segala aspek kehidupan kita. Roh Kudus tahu apa yang kamu alami hari ini. Roh Kudus mengerti, sangat mengerti apa yang kau hadapi hari ini. Percayalah, Yesus naik ke surga di hari Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan buat setiap kita. Pribadi Roh Allah ada dalam kehidupan kita. Berbicaralah kepada pribadi itu. Minta Roh Kudus tolong saya. Dia akan menolong, memampukan kita. Kita masuk ke poin yang ketiga. Yang pertama tadi, kalau Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita, dia akan menginsafkan. Yang kedua, Roh Kudus akan menolong kita. Yang ketiga, Roh Kudus akan memampukan kita menjadi saksi. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang kita baca di pertama tadi, saya akan baca ulang. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Teman-teman yang hadir hari ini, yang saya kasihi, melalui ibadah live hari ini, saya mau mendorong kita. Keadaan kita terjadi hari ini bukan hanya sekedar supaya kita melihat campur tangan Tuhan, bahwa Tuhan menolong kita, memberikan kita kekuatan saja. Tapi Roh Kudus yang sama memampukan kita untuk terus mendeklarasikan Tuhan dari kehidupan kita. Di tengah-tengah pandemi ini yang terjadi, wabah yang terjadi, kita masih bisa menjadi saksi Tuhan. Kalau Roh Kudus turun ke atas kita, kita akan menerima kuasa untuk menjadi saksi. Ada kuasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk membuat kita menjadi saksi.
memberikan kita kemampuan untuk menjadi saksi dimanapun kita berada, bagaimanapun keadaan kita hari ini. Roh Kudus bukan hanya menuntun kita apa yang harus dilakukan, tapi Roh Kudus juga memampukan kita dengan apa yang kita lakukan. Kehidupan kita menjadi berkat bagi orang lain. Kehidupan kita menginspirasi bagi orang lain. Kehidupan kita menyatakan Kristus yang hidup dalam kehidupan kita. Bukan sekedar apa yang kita katakan saja, tapi dari kehidupan kita, dari tindakan kita, dari apa yang kita hasilkan. Orang melihat Yesus dalam kehidupan kita. Sebab kita ada suratan Kristus. Tahun ini tahun menyatakan, mendeklarasikan Tuhan. Bukan hanya sekedar perkataan, tapi dari kehidupan kita. Di tengah-tengah pandemi hari ini, saya percaya kalau Roh Kudus memenuhi hidup kita, Roh Kudus memampukan kita, memberikan kita kuasa untuk kita menjadi saksi. Mungkin kita bisa menjadi saksi di tengah-tengah keluarga kita. Kita biasanya malas, mulai belajar untuk apa? Rajin. Kita yang biasanya sulit untuk ke dapur, sekedar membantu apa yang bisa dikerjakan. Atau kita mungkin sulit untuk apa? Memperhatikan, mengajari adik-adik kita. Atau kita sulit untuk memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Hari-hari ini kita diberikan kesempatan. Untuk apa? Menyatakan Kristus dari kehidupan kita. Orang-orang di sekitar kita harus melihat Yesus dari kehidupan kita. Bukan sekedar ngomong. Apalagi orang tahu kita melayani, orang tua kita tahu kita melayani, adik, koko, cici kita tahu kita melayani, mbak yang di rumah tahu kita melayani, sering ke gereja, sering komsel. Bahkan di pandemi ini kita masih komsel secara online. Tapi kalau kehidupan kita tidak menyatakan Kristus, mendeklarasikan Kristus, bagaimana mereka bisa percaya kepada Tuhan? Bagaimana mereka tertarik kepada Tuhan? Teman-teman muda yang hadir hari ini, Bethel Youth dan Bethel Teens, dimanapun kamu berada hari ini. Saya tutup firman Tuhan hari dengan satu kesaksian, saya sangat diberkati sekali. Mungkin di ibadah hari Minggu ini juga sudah diputar. Mungkin teman-teman tahu, Evelyn, dia leader di Bethel Teens Kedoya. Waktu saya mendengar kesaksiannya bagaimana dia tergerak untuk membuat baju bagi para dokter, tenaga medis, APD. Satu hal yang saya lihat momen yang memberkati saya. Dia ngomong begini, di suatu pagi atau suatu hari ya saya lupa. Waktu dia beliau cerita, dia bertanya kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan di tengah-tengah pandemi ini. Sekedar informasi, bisa cek di Instagramnya, ada di bawah. Beliau seorang fashion designer. Di tengah-tengah pandemi ini tidak ada yang bisa dilakukan, gak ada orang mau pesta. Kalaupun ada, kata Evelyn, akan dibubarkan oleh polisi. Dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Tuhan berbicara, kalau tidak saya salah, saya lupa. Beliau sampaikan, helping people, bantu orang lain. Dan teman-teman, akhirnya terbuka jalan, dia ketemu dengan beberapa teman-teman desainer, akhirnya mereka terdorong untuk membuat, mungkin katanya, untuk hanya 2, pemikiran dia hanya 2 rumah sakit, hanya skup kecil. Tapi akhirnya, mungkin sudah ribuan, saya dengar terakhir, dibagikan. Bahkan sampai saya terakhir waktu syuting beliau, udah sampai lagi ngurus ke Merauke, ke Papua kalau saya tidak salah. Untuk mengirim 2 koli baju alat pelindung untuk tenaga medis. Dan satu hal yang menjadi kesaksian katanya, ada teman desainernya yang menyambungkan untuk rumah sakit atau tempat mereka membagikan itu, seorang dosennya. Dan beliau ini adalah non-Kristen. Dan dia sangat benci katanya dengan orang Kristen. Tapi saat dia melihat para desainer yang kebetulan orang percaya kepada Yesus, mereka membagi begitu banyak sampai dia diberkati. Teman-teman yang hadir hari ini, pandemi ini mungkin membuat kita terbatas. Tapi ingat, ada pribadi Roh Kudus yang memberikan kita kuasa untuk menjadi saksi. Saya mendorong kita, anak-anak muda powerful, punya kekuatan yang besar.
Ayo, dimulai dari hal yang kecil, dimulai dari sekitar. Mulai sebar, kasih, lakukan sesuatu hal yang menyatakan Kristus hidup dalam kehidupanmu. Dan itu akan memberikan dampak yang luar biasa untuk menjadi saksi dimanapun kamu berada hari ini. Jadi mulai dari keluarga kecil, kakak adik, orang tua, mbak di rumah, orang-orang di sekitarmu. Mulai belajar care sama orang lain. Mungkin ada beberapa teman-teman kita, mungkin kita bisa bertanya kepada mereka, bagaimana keadaan? Saya bersyukur sekali di Youth kita ada gerakan mulai care sama teman-teman. Yang jarang cuma di gereja ketemu say hello setelah ibadah, say hello doang. Sekali mereka japri, mulai punya kepedulian hati. Bertanya, karena ada beberapa teman-teman kita yang pengurangan gaji, ada yang di PHK. Dan apa yang bisa kita kerjakan, kita bantu, kita bagikan bagi mereka. Apa yang bisa kita lakukan? Sekedar perhatian, doa. Kita bertanya, apa yang bisa saya bantu? Itu sangat memberkati orang lain dan menginspirasi mereka. Dan kehidupan kita menjadi saksi bagi mereka. Mari 3 hal ini, kalau Roh Kudus memenuhi hati kita, kalau Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, kita akan diinsafkan dari segala pelanggaran-pelanggaran kita. Berdoa bagi orang tua, keluarga kita yang mungkin mereka belum mengenal Tuhan, agar pribadi Roh Allah memenuhi hati mereka, supaya mereka mengenal pribadi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena Roh Allah menginsafkan hati mereka. Yang kedua, Roh Kudus juga yang menolong kita menghadapi setiap tantangan kehidupan kita. Dan yang ketiga, Roh Kudus juga memampukan kita, memberikan kita kuasa untuk kita menjadi saksi di tengah-tengah keadaan penuh keterbatasan. Saya percaya, C. Evelyn bisa Tuhan pakai untuk jadi berkat. Saya dan kita semua yang ada, yang sedang menonton hari ini. Saya percaya pribadi Roh Allah akan memampukan kita, memberikan kuasa untuk kita menjadi saksi. Amin. Saya akan berdoa buat kita, boleh teduhkan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat hari ini. Kami percaya pribadi Roh Allah sedang bekerja saat ini, melawat setiap anak-anak mudamu Tuhan. Baik Bethel Teens dan Bethel Youth yang menonton hari ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus jamah hati mereka. Roh Kudus lawat hati mereka. Jamah Tuhan. Biar Roh Kudus yang menginsyafkan kami dari segala hal-hal yang masih mengikat kami, yang membuat kami sulit maju dalam Tuhan. Roh Kudus yang menjamah, menuntun kami kepada kebenaran. Kami berdoa juga Tuhan, biar Roh Kudus juga yang menolong setiap kami menghadapi setiap tantangan-tantangan kehidupan, secara khusus dalam menghadapi wabah ini Tuhan. Kami berdoa Roh Kudus yang mampu menolong pribadi kami, menolong keluarga kami, menolong pekerjaan kami, menolong usaha kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan, biar Roh Kudus juga memampukan kami, memberikan kami kuasa untuk kami bisa menjadi saksi dimanapun kami berada. Bahkan di tengah-tengah segala keterbatasan keadaan kami hari ini. Di tengah-tengah pandemi ini. Kami percaya Roh Kudus yang menolong dan memampukan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, jamah setiap anak-anak-Mu yang ada menonton hari ini. Yang di rumah, di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus jamah, penuhi hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba mau berhenti menyampaikan isi hati Tuhan, tapi percaya Roh Kudus tetap akan terus berbicara dan menolong dan memampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Kak Putra yang sangat memberkati kita. Kita sudah melihat kesaksian-kesaksian hidup yang diubahkan ketika
Kristus datang dan diterima di dalam kehidupan. Kita semua adalah anak-anak Tuhan, maka hari ini kita harus percaya, walaupun di tengah krisis, di tengah kesulitan, kita percaya bahwa ada kuasa di dalam hati kita, yaitu Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan, memberikan kita kasih, sukacita, damai sejahtera. Jadi walaupun kondisi tidak baik, itu tidak mengganggu sukacita. Seperti ada lagu, sukacitaku hanya di dalam nama Yesus. Nah, jadi hari ini anak-anak Tuhan, mari kita bergerak, mari kita menjadi berkat, mari kita perkatakan kabar sukacita ini agar lebih banyak lagi orang yang menjadi seperti kita, menjadi percaya dan mendapatkan sukacita, damai sejahtera serta hikmat untuk melewati hari-hari ini yang tidak baik. Tapi kami percaya, kita percaya bahwa di depan sana ada yang baik yang dijanjikan oleh Tuhan. Sekarang kita selesai ibadah, mari kita tenang. Yang lagi main handphonenya ditaruh dulu. Yang lagi makan, mungkin piringnya bisa ditaruh. Yang lagi bising di rumahnya, mungkin diredahkan dulu kebisingannya. Kita persiapkan hati, kita mau khusyuk, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, Kau telah menjamah kami lewat firman Tuhan yang disampaikan. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau ada dalam hidup kami, ketika kami menerima Engkau, ada satu kuasa yang luar biasa. Ketika kami hidup mengandalkan Roh Kudus yang telah Kau taruh dalam hati kami, kami percaya kami nggak akan hidup biasa-biasa. Kami tidak akan menjadi serupa dengan dunia. Kami nggak hidup dengan kekhawatiran, tetapi kami punya hikmat. Kami bersandar penuh kepadamu. Kami mengandalkan Engkau. Kami mau mencari wajah-Mu. Kami nggak mau lihat berita-berita yang aneh-aneh, yang menakutkan, yang simpang siur, tetapi kami mau fokus mencari jawaban dari-Mu Tuhan. Kami mau membaca firman-Mu lebih sering. Kami mau berdoa lebih sering. Kami mau memuji Tuhan lebih sering lagi, sehingga kami di tengah pandemik ini, di tengah krisis ini, bisa hidup menjadi terang dan garam dunia Tuhan. Terima kasih Kau urapi Kak Putra yang telah melayani kami dengan firman Tuhan. Kau urapi juga Ci Evelyn dan semua orang yang telah Kau jamah yang menjadi kesaksian bagi kami. Kau terus pakai mereka menjadi garam dan terang dunia. Kami juga ingin Tuhan Engkau pakai menjadi garam dan terang dunia. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami mau angkat tangan kami, tanda kami membutuhkan berkat-Mu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaan dan kuliahmu. Engkau akan terus naik, bukan turun. Engkau akan menjadi kepala, bukan ekor. Berkat dari Allah Bapa, keselamatan dari putranya Yesus Kristus, dan juga persekutuan yang indah, yang manis dengan Roh Kudus akan kita miliki sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, mari katakan amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.